wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah psikologi konseling, dosen pengampu Pak Taufikur Rahman, yang berjudul hambatan-hambatan khusus berkaitan dengan pembentukan hubungan konseling. Sebelum ke materi, kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Rahmat Fadil Hidayat. Saya Ruhaini. Hambatan-hambatan khusus berkaitan dengan pembentukan hubungan konseling. Oke. Dalam proses konseling, terdapat 3 kondisi yang dapat membantu dan menghambat proses konseling, tergantung bagaimana hal itu dapat dinyatakan dan ditangani. Menurut Brammer dan Strom, ketiga kondisi tersebut adalah pemindahan balik, dan penolakan. Pertama, pemindahan. Secara umum menunjukkan di mana klien mengalihkan atau mengaitkan perasaan atau sikap kepada konselor menurut cara yang pernah klien arahkan kepada orang, misalnya orang tua atau orang yang pernah menguasai dan mendominasinya pada masa lalu. Istilah pemindahan dalam pengertian luas menurut Brammer dan Strom menunjukkan pernyataan perasaan klien terhadap konselor, apakah berupa reaksi rasional kepada kepribadian konselor atau reaksi yang tidak sadar dari sikap-sikap dan stereotip sebelumnya. Pemindahan dapat bersifat positif, yaitu bila klien memproyeksikan perasaannya, afeksinya, misalnya cinta, hormat, menghargai, atau ketergantungan kepada konselor. Bersifat negatif, yaitu bila klien memproyeksikan perasaan kebencian dengan agresinya kepada konselor. Fungsi terapeutik pemindahan dalam konseling adalah dapat membantu hubungan yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, yang terakhir, memungkinkan klien memperoleh gambaran perasaan melalui penafsiran perasaannya. Dalam psikoterapi perkembangan dan proses pemindahan dipandang sebagai bagian perubahan kepribadian dalam jangka panjang. Secara umum, perpindahan balik mengacu pada suatu kejadian dalam konseling di mana konselor memproyeksikan, menanggapi setara dan perasaan-perasaan atau sikap klien berdasarkan pada pengalaman masa lalu atau hubungan konselor dengan orang lain. Pesan konselor dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, masalah pribadi yang tak terpecahkan. Yang kedua, tekanan situasional. Yang ketiga, komunikasi perasaan klien pada konselor. Dapat mengatasi perasaan perpindahan balik ini dengan cara yang pertama, mengatasi sumber perasaan perpindahan balik. Yang kedua, meminta bantuan kepada ahli lain. Yang ketiga, mendiskusikan dengan klien. Yang keempat, menyadari diri sendiri. Yang kelima, merujukan kepada konseling atau terapi kelompok. Resistensi merupakan suatu sistem pertahanan klien yang berlawanan dengan tujuan konseling atau terapi. Brammer dan Strom 1982, pada umumnya konselor melihat resistensi sebagai suatu hal yang berlawanan dengan kemajuan dalam pemecahan masalah, dan oleh karena itu konselor harus berusaha menguranginya sebanyak mungkin. Sisi positif dari resistensi dalam proses konseling adalah memberikan indikasi kemajuan wawancara pada umumnya dan dasar untuk rumusan diagnostik dan prognostik, memberikan informasi kepada konselor bahwa ada struktur pertahanan dari klien sehingga konselor harus mempertimbangkan proses selanjutnya sebagai mekanisme protektif atau perlindungan dari ancaman bagi klien melalui sistem pertahanannya. Beberapa langkah untuk mengatasi sikap resistensi dari klien, yaitu pertama, menghiraukan gejala-gejala resistensi klien, tetapi tetap waspada peningkatan resistensi. Kedua, menggunakan teknik adaptasi minor, yaitu melakukan tindakan mengurangi resistensi dengan cara mengurangi pengaruh emosional, mengubah langkah atau mengurangi bertanya, menggeser postur lebih rileks, menggunakan humor atau memberikan dorongan dan penerimaan, mengarahkan kembali isi wawancara pada hal-hal yang dapat mengurangi resistensi. Yang terakhir, yang keempat,
teknik penanganan langsung dengan cara interpretasi, resistensi, refleksi perasaan, resistensi, teknik referral, dan ancaman. Kami mohon maaf jika pemaparan atau menjelaskan materinya kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.